Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Melati, NIM 2014404105, Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku budaya hidup konsumtif. Pola hidup konsumtif adalah dapat diartikan sebagai pemborosan. Pemborosan di sini maksudnya seseorang berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksudnya mereka lebih mengutamakan keinginannya dibandingkan dengan kebutuhannya. Perilaku hidup konsumtif masih bisa diperbaiki selama seseorang masih mempunyai keinginan, kemauan untuk merubah sikap mereka tersebut. Tanpa kita sadari, gaya hidup konsumtif seperti ini bisa berdampak negatif dan kurang baik. Lantas, jika sudah terlanjur hidup konsumtif, apakah bisa dirubah atau diperbaiki? Tentu saja bisa, selama masih ada kemauan dan keinginan untuk merubah perilaku tersebut. Di sini saya akan memberikan beberapa tips atau cara untuk mengubah perilaku hidup konsumtif tersebut. Nah, cara yang pertama adalah dengan menabung. Meski tampak sederhana, namun tidak semua orang bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung, apalagi mereka yang hidup dengan gaya konsumtif. Bagaimana menabung jika gaji saja kecil? Menabung tidak harus dalam jumlah yang besar. Misalnya gaji Anda 10%, maka 5%-nya Anda bisa menyisihkan untuk ditabung. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka jumlah yang dikumpulkan juga semakin banyak, sehingga dana ini juga bisa Anda pakai jika Anda mempunyai kebutuhan yang mendesak. Nah, cara yang kedua adalah dengan membuat anggaran belanja. Anggaran belanja merupakan salah satu alat untuk mengatur aliran dana. Nah, dalam konteks ini, tentu saja fokus utamanya adalah perencanaan pengeluaran. Setiap pengeluaran harus diatur dalam pos-pos yang jelas. Pembuatan anggaran belanja ini juga bisa sekaligus menentukan pengeluaran. Nah, cara yang ketiga adalah prioritaskan kebutuhan. Nah, kita harus lebih mengutamakan apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Nah, maksudnya derajat kebutuhan itu lebih tinggi dibandingkan dengan keperluan atau hanya sekedar keinginan. Nah, untuk beranjak dari perilaku konsumtif ini, kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan kita terlebih dahulu. Ketika kebutuhan telah terpenuhi, maka keinginan atau keperluan yang lain bisa kita penuhi jika ada sisa dana. Yang keempat adalah hindari pemakaian kartu kredit. Belanja menggunakan kartu kredit sebenarnya sah-sah saja, asal Anda memiliki komitmen dan kontrol diri yang kuat. Bagi Anda yang cenderung latah, maka sebaiknya hindari pemakaian kartu kredit dan bijaklah dalam menggunakan uang tunai. Dengan demikian, Anda tetap bisa mengontrol dana pengeluaran yang Anda keluarkan. Nah, cara yang kelima adalah kurangi jalan-jalan dan cuci mata di mal. Jalan-jalan dan cuci mata di mal memang sangatlah mengasihkan, namun sangat berbahaya jika ini menjadi kebiasaan dan bisa menguras kantong Anda. Mengapa? Karena cuci mata di pusat perbelanjaan bisa menimbulkan belanja yang tidak terduga dan terencana. Nah, cara yang keenam adalah dengan berinvestasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk menghindari perilaku konsumtif sekaligus merencanakan kehidupan di masa depan yang lebih baik. Nah, contohnya misalnya Anda membeli sebuah properti. Jika Anda belum ingin memanfaatkannya untuk diri Anda sendiri, Anda bisa menyewakannya dan memperoleh keuntungan dari uang sewa tersebut. Nah, itulah penjelasan saya mengenai perilaku budaya anti konsumtif. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.